Saudara Ombudsman Republik Indonesia menyatakan ada maladministrasi yang dilakukan pimpinan KPK dan sejumlah pimpinan lembaga dalam alih status 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi aparatur sipil negara atau ASN. KPK diminta segera menetapkan 75 pegawai tak lulus tes wawasan kebangsaan menjadi ASN sebelum tanggal 30 Oktober 2021. Soal 75 pegawai KPK yang ditetapkan tak lulus tes wawasan kebangsaan memasuki babak baru. Setelah Ombudsman Republik Indonesia menetapkan adanya maladministrasi dalam proses pegawai KPK dialihstatuskan menjadi aparatur sipil negara. Ketua Ombudsman memberi saran kepada Presiden untuk bertindak. Saran yang kita sampaikan kepada Presiden agar temuan maladministrasi yang didapati oleh pemeriksaan Ombudsman ini bisa ditindaklanjuti dan diambil langkah-langkah selanjutnya. Adapun alasan terjadinya maladministrasi diungkapkan Komisioner Robertus Naendi Jaweng. Bahwa harmonisasi itu levelnya adalah pada level JPT sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM dan kelaziman yang terjadi selama ini. Tapi untuk proses penyusunan Perkom ini, harmonisasi terakhir itu dihadiri oleh para pimpinan lembaga. Yang menyusun dan menandatangani berita acara itu bukan mereka yang hadir, bukan para pimpinan lembaga, tapi justru mereka yang tidak hadir. Sekali lagi, mereka yang tidak hadir, yaitu adalah Kepala Biro Hukum KPK dan Direktur Pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM. Dari paparan alasan tersebut, maka Ombudsman merekomendasikan kepada pimpinan KPK, Ketua Badan Kepegawaian Negara, dan Presiden Joko Widodo untuk mengalihstatuskan para pegawai tak lulus tes wawasan kebangsaan menjadi aparatur sipil negara. Terima kasih. Sebagaimana yang kemudian kita baca dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang kemudian kita cermati dari pernyataan Presiden, dan terutama Ombudsman, sebagaimana yang kemudian ditemukan dalam proses pelaksanaan asesmen, maka terhadap 75 pegawai KPK tersebut dialihkan statusnya menjadi pegawai ASN sebelum tanggal 30 Oktober 2021. Komisioner Ombudsman RI atas rekomendasi Ombudsman, KPK menyatakan tengah mempelajari putusan lembaga tersebut. Perlu kami sampaikan juga bahwa yang pasti sampai hari ini KPK tidak pernah memberhentikan terhadap 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi ASN. Saat ini kami masih fokus pada proses pendidikan bela negara terhadap 18 pegawai KPK yang rencananya nanti tanggal 22 Juli akan dibuka kegiatan dimaksud. Terkait dari rekomendasi Ombudsman, selanjutnya tentu KPK sebagai lembaga negara yang taat hukum, kami akan menghormati setiap putusan hukum dan KPK akan memberitahukan kepada publik lebih lanjut terkait dengan hal ini. Pada 19 Mei 2021, Sujanarko, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK, mewakili 74 pegawai lain, melaporkan pimpinan KPK dan lembaga lain melakukan maladministrasi dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN. Mereka melapor dugaan maladministrasi karena dinyatakan tak bisa diangkat menjadi ASN karena tak lulus tes wawasan kebangsaan yang digelar Badan Kepegawaian Negara dan pimpinan KPK. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, soal lanjutan rekomendasi Ombudsman untuk dijalankan KPK, sudah ada rekan kami Putri Oktaviani di gedung KPK Jakarta. Selamat siang Okta. Jadi dari rekomendasi yang kemarin baru saja disampaikan Ombudsman, apa yang sudah dilakukan oleh KPK? Ya, selamat siang Valentina dan juga saudara. Sampai dengan saat ini KPK baru merespon terkait dengan temuan maupun juga rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia
soal polemik dari TWK. Sampai dengan saat ini KPK sudah menerima salinan dari berkas tersebut dan kemudian akan mempelajari lebih detail. Tapi sampai dengan saat ini KPK pun juga masih fokus terkait dengan putusan atas uji materi Perkom nomor 1 tahun 2021 dan juga putusan MK atas gugatan dari sejumlah pihak. Tapi tadi ketika kami menghubungi PLT juru bicara KPK yakni Ali Fikri, ia menyatakan bahwa sampai dengan saat ini KPK menyatakan tidak pernah memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak lolos dalam TWK. Tetapi memang kalau kita lihat dalam aturannya adalah hanya memberikan tugas maupun juga tanggung jawabnya kepada atasan. Tetapi ini kalau kita bisa bedah lagi artinya memang mereka yang tidak memenuhi syarat ini bisa terbatasi begitu geraknya untuk bisa melanjutkan perkara yang tengah ditangani. Kemarin Ombudsman Republik Indonesia sudah memberikan hasil temuan dugaan maladministrasi terkait dengan TWK yang dilakukan untuk alih status dari pegawai KPK menjadi ASN. Yang pertama adalah soal penyusunannya. TWK KPK diduga menjadi selipan akhir dalam Perkom nomor 1 tahun 2021 karena klausul terkait dengan TWK ini baru muncul 1 hari sebelum harmonisasi terakhir, yakni tanggal 25 Januari 2021. Kemudian yang disoroti adalah kehadiran sejumlah menteri dan juga pimpinan lembaga dalam harmonisasi terakhir tersebut. Padahal sebelum-sebelumnya dalam harmonisasi yang hadir adalah pejabat setingkat sekjen dan juga kabiro. Kalau kita bisa lihat di Permenkumham nomor 23 tahun 2018 pun juga untuk harmonisasi ini cukup dihadiri oleh pejabat setingkat sekjen dan juga kabiro. Kemudian dalam berita acaranya ini yang juga disoroti oleh Ombudsman, yakni ditandatangani oleh mereka yang justru tidak hadir, yakni Kabiro Hukum KPK dan juga Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham. Makanya Ombudsman Republik Indonesia ini meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk bisa melakukan pembinaan kepada 5 pimpinan tersebut, yakni diantaranya Kepala BKN, Ketua KPK, Kepala Lembaga Administrasi Negara, Menkumham, dan juga Menpan RB. Lalu kemudian yang kedua, Valentina dan juga saudara, adalah soal proses peralihannya karena diduga soal MOU begitu atau nota kesepahaman antara KPK dan BKN ini diduga ada pembuatan kontrak tanggal mundur di mana TWK sendiri ini dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2021, namun diduga nota kesepahamannya ini baru ditandatangani pada April 2021. Sementara Ombudsman menduga ini dibuat begitu atau dibuat mundur begitu menjadi tanggal 27 Januari 2021. Yang ketiga soal penetapan hasil TWK di mana sebelumnya tanggal 7 Mei 2021 Ketua KPK yakni Firly Bahuri menandatangani SK 652 tahun 2021 tentang pembebas tugasan pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Padahal tanggal 17 Mei 2021 Presiden Joko Widodo justru mengatakan bahwa TWK ini jangan atau alih status ini jangan sampai menjadi atau merugikan para pegawai yang tidak lolos tersebut. Kemudian juga jangan dijadikan serta-merta untuk bisa memberhentikan pegawai. Tapi kemudian meskipun Presiden ini sudah mengatakan demikian, tidak dibatalkan juga. Yang terjadi adalah KPK justru hanya memberikan sekolah kedinasan kepada 24 pegawai TMS tadi dari 75 pegawai yang dinyatakan TMS. Atas temuan-temuan ini, Ombudsman Republik Indonesia kemudian memberikan rekomendasi diantaranya yang pertama, KPK perlu memberitahu dan membuka seluas-luasnya sebenar-benarnya terkait dengan konsekuensi dari TWK tersebut dalam dokumen yang sah. Kemudian menyarankan hasil TWK sebagai koreksi saja untuk KPK maupun juga individu yang bersangkutan. Lalu memberikan sekolah kedinasan terkait dengan wawasan kebangsaan kepada pegawai yang memang dinyatakan TMS tadi atau tidak memenuhi syarat sampai nantinya diminta untuk bisa dilantik sebelum tanggal 31 Oktober 2021. Tentunya rekomendasi dan juga temuan dari Ombudsman Republik Indonesia ini nantinya akan diserahkan begitu atau disampaikan ke Ketua KPK Firly Bahuri, kemudian Kepala BKN dan juga Presiden Joko Widodo. Kita akan tunggu nanti bagaimana langkah yang akan dilakukan oleh KPK terkait dengan rekomendasi maupun juga temuan dari Ombudsman ini. Valentina? Baik, hingga saat ini memang belum ada jawaban atau keterangan resmi dari pihak KPK untuk menjawab rekomendasi dari sejumlah poin yang diberikan pada temuan yang sudah diberikan oleh Ombudsman kemarin. Terima kasih Putri Oktaviani langsung melaporkan dari Gedung KPK Jakarta.